Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang berwudu. Apa itu berwudu? Menurut bahasa, wudu artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Sebelum berwudu ada syarat-syaratnya loh. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan. Yang ketiga, tidak berhadas besar, seperti sedang haid atau nifas. 4. Dengan air suci lagi mensucikan, berarti tidak sembarang air yang bisa digunakan untuk berwudu. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu, misalnya getah, cat, ataupun kutek yang bisa menghalangi air menyerap ke anggota wudu. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib atau fardu dan mana yang sunat di dalam wudu tersebut. Nah, berarti kita harus tahu dulu fardu wudu apa saja. Yang pertama, niat. Niat ini biasa dibaca ketika kita sedang membasuh muka. Adapun niatnya seperti ini. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh seluruh muka mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-sikunya. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang terakhir, tertib serta rukun, artinya berturut-turut, mendahulukan mana yang harus dahulu dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan. Ingat ya, fardu wudu itu artinya wajib untuk dikerjakan. Maka apabila di antaranya ada yang tidak dikerjakan, lupa ataupun salah, maka wudunya menjadi tidak sah. Adapun sunat dalam wudu, yang pertama, mengawali dengan bismillah. Yang kedua, membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh lubang hidung. Yang kelima, menyapu seluruh kepala dengan air. Yang keenam, mendahulukan yang kanan, baru yang kiri. Yang ketujuh, menyapu telinga luar dan dalam. Yang kedelapan, meniga-kalikan membasuh. Yang kesembilan, menyela jari tangan dan kaki. Dan terakhir, membaca doa setelah wudu, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah, lalu apa saja yang bisa membatalkan wudu? Yang pertama, jika keluar sesuatu dari kubur atau dubur, misalnya saja buang air kecil atau buang air besar. Terus yang kedua, hilangnya akal, seperti gila, pingsan, mabuk, ataupun tertidur nyenyak. Yang ketiga, jika bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa ada penghalang. Yang keempat, tersentuh kubur ataupun dubur dengan tangan tanpa adanya penghalang.
walaupun itu adalah kemaluan sendiri. Hati-hati, ada beberapa hal yang bisa membuat wudhu kita tidak sah. Yang pertama, misalnya saja, jika wudhu kita tidak sesuai dengan tata cara wudhu yang benar. Terus, jika memakai kutek anti air, tentunya itu akan menghalangi air menyerap ke anggota wudhu yang lain. Lalu, memegang kemaluan tanpa kain atau penghalang. Selanjutnya, jika memakai make up, terutama make up waterproof. Berikutnya, jika sikut dan tumit kita kering, otomatis wudhunya tidak sah karena itu termasuk ke dalam fardu wudhu atau disebut juga dengan wajib wudhu. Selain itu juga jika membasuh lebih dari 3 kali, diperbolehkan membasuh kurang dari 3 kali, tetapi sebaiknya jangan lebih dari 3 kali. Nah, ada juga nih penyempurna wudhu ala Rasul yang bisa sekali kita lakukan. Yang pertama, menyela jari-jari kaki dan tangan. Yang kedua, melepas penghalang yang bisa menghalangi air wudhu, misalnya saja seperti perhiasan dan lain sebagainya. Terus, tidak berbicara saat wudhu, karena itu hukumnya makruh. Lalu, kita boleh membilas kurang dari 3 kali, tetapi tidak boleh lebih dari 3 kali ya. Yang berikutnya, melakukan istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Selanjutnya, beristinsar, yaitu menyemburkan air dari hidung. Nah, yang berikutnya yaitu membasuh kepala, lalu dilanjutkan ke telinga dengan air yang sama. Dan yang terakhir, lebih baik tidak menyeka air lalu membiarkan kering begitu saja. Nah, berikut ini urutan dalam tata cara berwudu ya. Yang pertama, basuh dan bilas telapak tangan, lalu berkumur-kumur. Yang ketiga, menghirup dan menyemburkan air dari hidung, lalu mencuci muka sambil membaca niat. Yang kelima, membasuh kedua tangan hingga sikut. Begitu juga yang ke-6 dan ke-7 ya. 8 juga sama, itu terlihat sampai sikut. Yang ke-9, mengusap sebagian dari kepala dan sunatnya diteruskan hingga sampai ke belakang. Bahkan kalau laki-laki katanya sunatnya sampai ke tengkuk. Lalu membasuh telinga bagian luar dan dalam. Selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Begitu juga dengan yang perempuan, diawali dengan membasuh kedua belah tangan, lalu berkumur-kumur, menghirup serta menyemburkan air dari hidung, membasuh wajah seraya membaca niat, lalu mencuci tangan sampai sikut, lalu mencuci atau mengusap sebagian dari rambut, mengusap telinga, lalu mencuci kaki sampai dengan mata kaki. Nah, itulah tadi materi belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Jadi, tolong masukkan komentar kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.